Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, orang tidak dapat mengubah watak mereka sendiri. Mereka harus menjalani penghakiman, hajaran, penderitaan, dan pemurnian oleh firman Tuhan. Atau ditangani, didisiplinkan, dan dipangkas firman-Nya. Baru kemudian mereka dapat taat dan setia kepada Tuhan dan berhenti acuh tak acuh terhadapnya. Manusia mengalami perubahan watak berkat pemurnian oleh firman Tuhan. Hanya melalui penyingkapan, penghakiman, pendisiplinan, dan penanganan firman-Nya, mereka tidak akan berani lagi bertindak gegabah, melainkan menjadi mantap dan tenang. Hal yang paling penting adalah mereka mampu tunduk pada firman Tuhan saat ini dan pekerjaannya. Bahkan, kalaupun tidak sejalan dengan pemahaman manusia, mereka dapat menyingkirkannya dan dengan rela tunduk. Syukur kepada Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Ketika aku membaca firman Tuhan ini sebelumnya, orang tidak dapat mengubah watak mereka sendiri. Mereka harus menjalani penghakiman, hajaran, penderitaan, dan pemurnian oleh firman Tuhan. Atau ditangani, didisiplinkan, dan dipangkas firman-Nya. Baru kemudian mereka dapat taat dan setia kepada Tuhan dan berhenti acuh tak acuh terhadapnya. Aku tidak mengerti mengapa manusia tidak mampu mengubah watak mereka sendiri. Setiap hari aku membaca firman Tuhan dengan sungguh, menghadiri pertemuan tepat waktu, dan tunduk pada tugas apapun yang gereja berikan kepadaku. Kukira asal tak berbuat dosa, melakukan tugas dengan baik, bertahun-tahun menjadi orang percaya dan banyak membaca firman Tuhan, maka watakku yang rusak akan berubah. Mengapa aku masih harus dihakimi dan dihajar, serta dipangkas dan ditangani Tuhan? Aku tidak benar-benar memahami firman Tuhan yang kubaca ini. Sampai kemudian aku dipangkas dengan keras dan ditangani beberapa kali, dan merenung. Setelah itu, aku melihat betapa dalamnya aku dirusak iblis. Natur jahatku yang congkak dan sombong begitu mengakar dalam diriku. Tanpa dihakimi, dihajar, dipangkas, dan ditangani Tuhan, aku tidak akan mengenal diriku. Apalagi disucikan atau diubahkan. Itu benar. Benar sekali. Pada awal tahun 2016, aku melaksanakan tugas pemimpin gereja. Saat pertama memulai, aku merasa masih banyak kekurangan. Jadi aku terus berdoa dan bersandar kepada Tuhan dalam tugasku. Aku mencari dan bersekutu bersama rekan sekerja saat menghadapi masalah yang tidak ku mengerti. Dan aku bisa menerima saran orang lain. Dan aku cukup rendah hati. Setelah lebih dari 6 bulan melakukan penerapan, aku memahami beberapa prinsip dan mampu membantu mengatasi kesulitan saudara-saudari dengan mempersekutukan kebenaran. Perlahan aku mulai berpuas diri dan berpikir, meskipun aku belum pernah menjadi pemimpin gereja sebelumnya, aku memiliki kualitas yang baik dan cepat memahami firman Tuhan. Setelah lebih banyak penerapan, aku yakin akan menjadi lebih baik. Kemudian, aku diberi tanggung jawab untuk sebuah tugas penting dan menjadi semakin congkak. Aku yang termuda di antara rekan sekerjaku dan kepercayaanku kepada Tuhan belum lama, tetapi karena dianggap mampu melakukan tugas penting, aku pasti amat berbakat. Sesaat, aku mengangkat kepala tinggi-tinggi bahkan ketika berjalan. Merasa memiliki tugas paling penting, seakan tiada seorang pun mampu menyamai diriku. Seiring berjalannya waktu, aku menjadi semakin congkak. Dalam diskusi tentang pekerjaan gereja, ketika rekan sekerjaku memberi saran, aku berpegang pada ideku sendiri. Berpikir, memangnya cara kalian lebih baik. Aku pernah menangani hal seperti ini. Jadi bukankah pemahamanku tentang prinsip lebih baik? Aku tahu cara terbaik menangani masalah ini. Terkadang, ketika saudari yang bekerja denganku menganggap sesuatu terlalu serius, aku kehilangan kesabaran. Berpikir, masalah sesederhana itu mudah diatasi dan tidak perlu bersekutu dan mencari berulang kali. Kadang dalam rapat dengan rekan kerja, aku melihat saran saudari itu tidak disetujui saudara-saudari lainnya dan mulai memandang rendah dirinya. Kupikir, meski kau telah menjadi pemimpin lebih lama daripadaku, kau sama sekali tidak sebanding denganku. Suatu hari dia berkata bahwa aku menunda pekerjaan tugasku dan kemajuanku lambat. Aku tidak bisa menerimanya dan menjawab, aku tidak mau menerima persekutuan darimu ini. Bukankah kau turut terlibat dalam pekerjaan ini? Turut bertanggung jawab pula. Bagaimana kau bisa begitu tidak sadar diri dan hanya menyalahkan aku? Setelah itu, aku bangkit berdiri dan berjalan keluar. Pemimpin kemudian mengetahui perilakuku dan menanganiku, mengatakan aku terlalu congkak. Aku hanya secara lisan mengakuinya dengan berkata, aku terlalu congkak dan aku tidak menerima kebenaran. Aku tidak merenung atau berusaha memahami natur dan esensiku.
Tetapi dalam tugasku, aku terus bersikap congkak berbuat semauku sendiri. Waktu itu, beberapa rekan kerjaku diganti karena tidak berkualitas dan tidak mampu melakukan pekerjaan praktis. Namun aku tidak pernah khawatir akan diganti. Kupikir, aku orang yang sangat berbakat di gereja dan bertanggung jawab untuk beberapa tugas. Tanpa aku, apakah mereka dapat menemukan orang lain yang cocok dalam waktu singkat? Tepat saat aku mulai menjadi sangat congkak, aku dipangkas dan ditangani dengan cukup keras. Suatu hari, aku membaca artikel pengalaman dan kesaksian yang ditulis saudara-saudari yang kurasa agak dangkal. Aku menolak artikel mereka, bahkan tanpa mendiskusikannya dengan siapapun. Pemimpin benar-benar marah saat dia mengetahui hal ini. Dia bertanya, "Mengapa kau menolak artikel bagus seperti itu? Apa kau mendiskusikannya dengan rekan sekerja?" Aku menjawab, "Tidak. Pada saat itu, aku hanya merasa artikel mereka dangkal." Sesaat kemudian, pemimpin menanganiku dengan tegas dan berkata, "Meskipun artikel ini mungkin agak dangkal, tetapi pengalaman mereka nyata dan menunjukkan pemahaman praktis. Artikel mereka mendidik kerohanian orang, itu yang membuat artikel tersebut menjadi kesaksian pengalaman pribadi yang baik." Iya, benar. Kau tidak mencari kebenaran dalam tugasmu. Kau ceroboh dan congkak. Kau tidak memahami kebenaran atau berdiskusi dengan yang lain. Membuang begitu saja artikel yang sangat bagus. Menahan kesaksian saudara-saudari yang mengalami pekerjaan Tuhan. Bukankah itu bodoh? Bukankah hal seperti itu yang akan iblis lakukan? Yang kau lakukan hanya mengganggu pekerjaan gereja. Aku telah dipangkas dan ditangani sebelumnya, tetapi tidak pernah sekeras itu. Kata-kata bodoh, iblis, mengganggu, ceroboh dan congkak bergema di kepalaku berulang kali. Aku tidak mampu menahan air mata. Aku merasa sulit bernafas. Namun, aku masih merasa diperlakukan tidak adil. Meski waktu itu, aku tidak membicarakannya dengan rekan sekerjaku. Bukankah setelahnya, aku memberitahu mereka? Tuhan sungguh melihat ke dalam hati kita yang terdalam. Tepat ketika aku mencari alasan, pemimpin melanjutkan tegurannya dengan tegas. "Kau bertindak dengan sewenang-wenang. Kau bisa bertanya kapanpun kau tidak mengerti atau mendiskusikannya dengan orang lain. Tetapi kau tidak melakukannya. Kau sangat congkak dan tidak punya hati yang takut akan Tuhan." Mendengar ini, aku dengan enggan tunduk. Jika memang aku memiliki hati yang takut akan Tuhan, aku pasti akan melakukan pencarian firman sebelum mengambil tindakan. Tetapi aku malah melakukan hal-hal yang kuinginkan tanpa meminta pendapat orang lain. Aku benar-benar congkak dan merasa diri benar. Pemimpin melakukan penyelidikan terhadapku dan mendapati aku terlalu congkak dan tidak memahami kebenaran. Dan aku tidak cocok untuk tugas penting itu, jadi aku digantikan. Aku benar-benar jatuh ke dalam keadaan negatif. Aku merasa bahwa pemimpin mengetahui diriku lewat masalah ini dan menganggapku bukan orang yang mengejar kebenaran, melainkan sangat congkak dan bahkan tidak layak dibina. Kupikir, aku tidak lagi memiliki prospek apapun di rumah Tuhan. Aku menjadi semakin negatif dan dipenuhi dengan kesalahpahaman. Aku merasa aku telah menjadi iblis. Bagaimana aku bisa diselamatkan? Kupikir saudara-saudari pasti menganggap aku bukan jenis orang yang benar. Jadi apa gunanya melanjutkan pengejaran? Selama masa itu, meskipun aku tampak melakukan tugas, aku tidak mau mengejar kebenaran. Penanggung jawab tugas bersekutu denganku tentang kehendak Tuhan, tetapi aku tidak mau bertobat. Dia kemudian memangkas dan menanganiku. Mengatakan, aku sengaja mempersulit diri dalam tugas, selalu negatif dan menentang Tuhan. Dan jika aku tidak berubah, cepat atau lambat aku akan disingkirkan Tuhan. Itu benar. Mendengar ini, aku takut dan aku menyadari betapa seriusnya situasiku. Aku bergegas datang ke hadapan Tuhan untuk berdoa, mencari, dan merenung. Selama 6 bulan itu, mengapa aku tidak mampu menangani pemangkasan dan penanganan itu? Sementara aku merenung, aku membaca firman Tuhan ini. Iya. Sebagian orang menjadi pasif setelah dipangkas dan ditangani. Energi untuk menjalankan tugas mereka hilang dan akhirnya kesetiaan mereka juga hilang. Mengapa demikian?
Hal ini sebagian disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan esensi tindakan mereka, yang mengakibatkan ketidakmampuan mereka menerima pemangkasan dan penanganan. Sebagian lagi karena mereka masih belum memahami makna penting pemangkasan dan penanganan. Orang yakin bahwa dipangkas dan ditangani artinya hasil mereka sudah ditetapkan. Akibatnya, mereka salah meyakini bahwa jika mereka setia kepada Tuhan, mereka tidak boleh ditangani dan dipangkas. Dan jika mereka ditangani, itu bukanlah tanda kasih dan kebenaran Tuhan. Kesalahpahaman semacam ini mengakibatkan banyak orang tidak berani setia kepada Tuhan. Sebenarnya, pada intinya ini karena mereka terlalu culas. Mereka tidak mau menderita kesulitan. Mereka hanya ingin mendapat berkat dengan mudah. Manusia tidak menyadari kebenaran Tuhan. Bukannya dia belum melakukan sesuatu yang benar atau tidak melakukan sesuatu yang benar. Hanya saja manusia tidak percaya apa yang Tuhan lakukan itu benar. Di mata manusia, jika pekerjaan Tuhan tidak sesuai dengan keinginan mereka atau tidak sejalan dengan harapan mereka, maka dia tidak benar. Namun manusia tidak tahu bahwa tindakan mereka tidak pantas dan tidak selaras dengan kebenaran. Mereka juga tidak menyadari tindakan mereka menentang Tuhan. Amin. 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 Setelah membaca penyingkapan dalam firman Tuhan ini, aku akhirnya memahami alasanku begitu negatif. Adalah karena aku terlalu congkak dan sombong, dan tidak mengenali natur dari perilakuku sendiri. Kupikir aku hanya membuat sebuah kesalahan, menanganiku seperti itu terlalu berlebihan. Itu sebabnya aku tetap terjebak dalam kenegatifan, salah paham terhadap Tuhan dan membela diri. Saat membaca firman Tuhan, aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku dipangkas dan ditangani dengan keras hanya untuk satu kesalahan? Ada prinsip dalam cara rumah Tuhan menangani orang. Itu semua didasarkan pada natur, esensi, dan perilaku umum mereka. Amin. Itu benar. Benar. Pemimpin menanganiku bukan tanpa alasan yang jelas. Jadi masalah apa yang sesungguhnya ada dalam diriku yang menyebabkan aku dipangkas dan ditangani dengan sangat keras? Kemudian, aku membaca firman Tuhan ini. Jika engkau sungguh mempunyai kebenaran dalam dirimu, jalan yang engkau tempuh akan secara alami menjadi jalan yang benar. Tanpa kebenaran, mudah untuk melakukan kejahatan, dan engkau akan melakukannya meskipun tidak mau. Misalnya, jika engkau congkak dan sombong, mustahil bagimu untuk berhenti menentang Tuhan. Engkau terdorong untuk menentangnya. Engkau tidak melakukannya dengan sengaja. Engkau melakukannya di bawah dominasi sifatmu yang congkak dan sombong. Kecongkakan dan kesombonganmu akan membuatmu memandang rendah Tuhan dan menganggapnya tak berarti. Itu akan mengakibatkanmu untuk meninggalkan diri sendiri, membuatmu selalu menonjolkan diri. Lalu, duduk di tempat Tuhan dan memberi kesaksian bagi dirimu sendiri. Pada akhirnya, engkau akan mengubah ide, pemikiran, dan gagasanmu sendiri menjadi kebenaran yang harus disembah. Lihatlah betapa banyak kejahatan yang dilakukan manusia di bawah dominasi sifat mereka yang congkak dan sombong. Untuk bisa mengatasi tindakan jahatnya, mereka harus terlebih dahulu mengatasi masalah dalam natur mereka. Tanpa perubahan watak, mustahil mendatangkan penyelesaian fundamental atas masalah ini. Amin. 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 Ada juga khotbah yang menyebutkan, ketika orang memiliki bakat, kemampuan, atau kualitas, mereka memandang rendah orang lain. Mereka tidak mau mendengarkan orang lain, berpikir mereka lebih baik daripada orang lain. Orang seperti itu congkak, sombong, dan merasa diri benar. Aku berpikir tentang bagaimana sejak menjadi orang percaya, aku tidak fokus mengejar kebenaran, malah melaksanakan tugas dengan mengandalkan kualitas dan watakku yang congkak. Aku merasa fasih berbicara, dan beberapa kali berhasil dalam tugas. Jadi pemimpin sangat menghargaiku. Kupikir aku hebat dan cakap dalam melakukan pekerjaan, lebih daripada orang lain. Jadi aku memandang rendah saudara-saudari yang bekerja bersamaku. Aku bersikeras berbuat semauku sendiri, dan watakku yang congkak semakin tumbuh. Kemudian, aku membangun sikap masa bodoh terhadap pekerjaan gereja. Aku tidak mencari prinsip kebenaran, atau mencari dan bersekutu dengan orang lain. Sebaliknya, aku berbuat sewenang-wenang semauku sendiri dan akhirnya mengganggu pekerjaan gereja. Aku selalu merasa kualitasku bagus dan memahami beberapa kebenaran. Tetapi setelah disingkapkan, akhirnya aku mengerti apa yang kupahami hanyalah sedikit doktrin. Aku tidak memiliki kenyataan kebenaran dan tidak mampu mempersekutukan kebenaran untuk menyelesaikan masalah praktis. Meski demikian, aku tetap congkak
dan bertindak sepihak dalam segala sesuatu. Begitu congkaknya sampai aku kehilangan semua nalar dan pandangan akan Tuhan. Masalahku baru tersingkap ketika pemimpin datang meninjau pekerjaanku. Aku berpikir tentang bagaimana aku telah melakukan tugasku selama ini. Aku bukan saja tidak membantu atau memberi manfaat kepada saudara-saudariku, tetapi juga telah menyingkapkan watak dosaku yang mengekang mereka. Aku tidak melakukan tugasku. Aku hanya melakukan kejahatan. Semakin merenungkannya, semakin aku khawatir. Aku tahu bahwa ketika orang bertindak karena kecongkakannya, mustahil bagi mereka untuk tidak menentang Tuhan dan melakukan kejahatan. Iya, benar. Aku memikirkan saudara-saudari yang tampaknya punya kualitas lebih rendah daripadaku. Tetapi mereka berhati-hati dan penuh perhatian dalam tugas mereka. Mereka tahu bagaimana mencari kebenaran dan menerima sudut pandang orang lain. Sementara aku sangat congkak sampai tidak memiliki kesadaran diri. Aku tidak memiliki kesadaran untuk mencari kebenaran. Semakin merenung, semakin aku merasa jalan yang kutempuh ini bukanlah jalan mengejar kebenaran. Aku telah sangat congkak dan tidak memikirkan Tuhan. Jadi ketika aku dipangkas, ditangani, dan diberhentikan dari tugas, sebenarnya itu perbuatan Tuhan yang melindungi dan menyelamatkanku. Benar. Tanpanya, entah berapa banyak kejahatan yang mungkin kulakukan. Bisa jadi, aku sampai pada kondisi tak bisa dipulihkan dan bakal diusir. Pada saat itu, aku terlambat untuk menyesal. Benar. Itu benar. Setelah memahami maksud baik Tuhan, aku dipenuhi penyesalan. Aku merasa selama 6 bulan terakhir, aku telah salah paham dan menyalahkan Tuhan, bersikap negatif dan malas bekerja. Aku benar-benar tidak bernalar. Sejak saat itu, aku ingin melakukan tugasku dengan baik untuk menebus pelanggaran masa laluku. Amin. Syukur kepada Tuhan. 6 bulan kemudian, aku terpilih sebagai pemimpin tim. Pada saat itu, aku takut akan tersandung dan gagal lagi karena naturku yang congkak. Ketika masalah muncul dalam tugasku, aku cukup berhati-hati. Dan aku sering mengadakan diskusi dan bersekutu dengan saudara-saudari yang bekerja bersamaku, mencari kebenaran untuk menyelesaikan masalah di dalam gereja. Iya. Aku merasa jauh lebih nyaman saat aku melakukan tugasku dengan cara seperti itu. Dan aku bisa lebih rukun dengan saudara-saudari. Iya. Beberapa bulan kemudian, aku melihat keberhasilan dalam tugasku dan diam-diam kembali merasa senang. Aku berpikir, aku pasti sangat berbakat. Dan tugas apapun yang kulakukan mampu kuselesaikan dengan cepat. Iya. Seiring berjalannya waktu, watakku yang congkak kembali muncul. Saat saudara-saudari ingin meminta bimbingan pemimpin saat memiliki masalah, aku kehilangan kesabaran. Aku berpikir, bukankah kita pernah mencari kebenaran tentang masalah ini? Mengapa kalian perlu mencari lagi? Aku tahu prinsipnya, jadi persekutuanku seharusnya sudah cukup. Tanpa pertimbangan, aku berusaha membagikan pemahamanku pada saudara-saudari dan ingin mereka menerimanya. Tetapi mereka tidak merasa nyaman dan membahas masalah tersebut dengan pemimpin. Pemimpin kemudian bersekutu dengan kami tentang prinsip penerapan yang berbeda dari apa yang telah kupahami sebelumnya. Aku terkejut dan berpikir, syukurlah kalian mencari kebenaran, kalau tidak, tugas kita akan terpengaruh. Itu benar. Namun setelah itu, aku tidak merenung atau berusaha mengenal diri. Aku tetap congkak dan tidak bernalar. Ketika aku melihat kesalahan dalam tugas saudara-saudari, aku memarahi mereka dengan angkuh, berpikir, tugas sekecil ini saja tidak benar. Sebenarnya apa yang bisa kalian lakukan? Kurasa kalian tidak mengerjakannya sepenuh hati. Seiring waktu, orang mulai merasa terkekang olehku dan menjauhkan diri. Aku mengekang seorang saudari sedemikian ketat sampai tidak mau lagi melakukan tugasnya. Sebenarnya, aku tahu aku salah. Tetapi setiap kali masalah muncul, aku hanya bisa menyingkapkan watakku yang congkak. Mengingat aku pernah tersandung dan gagal, aku merasa takut. Tetapi pada saat itu, aku tidak mencari kebenaran untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian aku membuat keputusan sepihak untuk meminta seorang saudari mengerjakan tugas penting. Seorang saudara memperingatkanku bahwa saudari itu curang dan tidak cocok melakukan tugas penting. Kupikir, dia memang memiliki masalah, tetapi tidak seburuk ucapanmu. Siapa yang tidak memiliki kerusakan dan kekurangan? Aku tidak menganggap serius saran saudara ini.
tetapi hanya bersekutu dengan saudari itu dan mengingatkannya tentang masalahnya. Aku terkejut. Ternyata saudari itu benar-benar bermuka dua dan lalai dalam tugasnya. Ini menimbulkan kerugian besar pada pekerjaan rumah Tuhan. Ketika pemimpin mengetahuinya, dia menanganiku dengan sangat tegas dan berkata, "Kau berbuat semaumu mempromosikan orang curang. Seorang saudara memperingatkanmu, tetapi kau tidak mendengarkannya atau menyelidikinya, dan sekarang akibatnya sangat serius dan menciptakan gangguan besar. Ini semua terjadi karena kau tidak punya tanggung jawab dalam tugasmu. Kau tidak memahami kebenaran dan congkak. Kau harus diganti." Dipangkas dan ditangani dengan begitu parah sangat menyiksa bagiku. Aku diberhentikan dari tugasku di hadapan banyak saudara-saudari lainnya. Dan pemimpin telah menekankan besarnya gangguan yang kutimbulkan dan aku harus diganti. Aku merasa semua berakhir bagiku. Aku pasti akan disingkirkan. Dan pengejaran lebih lanjut tidak ada gunanya lagi. Aku menjadi sangat negatif setelah aku digantikan. Setiap malam di ranjang, aku merenungkan apa yang terjadi dan menangis. Selama beberapa waktu, aku merasa malu bertemu orang lain. Aku melihat saudara-saudari dengan gembira melakukan tugas mereka. Aku merasa sama sekali tidak seperti mereka karena naturku yang congkak. Tanpa berdiskusi atau menerima saran, aku mempromosikan orang yang curang dan sangat mengganggu pekerjaan gereja. Apakah aku masih dapat diselamatkan Tuhan? Aku tidak pernah membayangkan perjalanan imanku akan berakhir pada usia muda. Aku bahkan mulai curiga ketika Tuhan berkata dipangkas dan ditangani adalah penyelamatan, bukan penyingkiran. Itu tidak berlaku bagiku. Hatiku dipenuhi kesalahpahaman. Suatu ketika, pemimpin datang untuk bekerja bersama kami. Aku bersembunyi di sudut paling jauh. Aku sungguh terkejut ketika tiba-tiba dia memanggil namaku dan menanyakan kemajuan yang kubuat belakangan ini. Kemudian dia bertanya, apakah aku menjadi negatif setelah dipangkas dan ditangani. Lalu dengan sungguh dia bersekutu denganku dan menasihatiku. Kau masih muda. Kau harus mengejar kebenaran dan fokus pada perubahan watak. Amin. Mendengar kata-kata tulus dari pemimpin sangat menghibur dan membesarkan hatiku. Aku tidak bisa berhenti menangis. Aku begitu congkak dan sombong, tidak bertanggung jawab dan kurang teliti dalam tugas. Dan sangat merusak pekerjaan gereja. Pemimpin bertindak benar dengan menggantiku, memangkas dan menanganiku. Tidak kuduga dia juga akan mendorongku. Aku sungguh bersyukur kepada Tuhan atas belas kasih-Nya. Syukur kepada Tuhan. Malam itu, aku berdoa kepada Tuhan dalam linangan air mata dan bertekad untuk sungguh merenung dan mencari kebenaran untuk mengatasi watakku yang congkak. Amin. 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 Kemudian, aku membaca bagian firman Tuhan ini. Kecongkakan adalah akar dari watak manusia yang rusak. Semakin congkak, semakin besar kemungkinan manusia menentang Tuhan. Seberapa seriuskah masalah ini? Orang yang memiliki watak congkak tidak hanya menganggap orang lain di bawah mereka, tetapi yang terburuk, mereka bahkan merendahkan Tuhan. Meski dari luar, orang mungkin tampak percaya kepada Tuhan dan mengikuti Dia, mereka sama sekali tidak memperlakukannya sebagai Tuhan. Mereka selalu merasa memiliki kebenaran dan menganggap diri hebat. Inilah esensi dan akar watak congkak yang berasal dari iblis. Karena itu, masalah kecongkakan harus diselesaikan. Merasa lebih baik dari orang lain, itu masalah sepele. Masalah seriusnya adalah sikap congkak menghalangi orang tunduk pada Tuhan, pada pemerintahan dan pengaturannya. Mereka selalu ingin bersaing dengan Tuhan untuk mendapat kekuasaan atas orang lain. Orang seperti ini tidak sedikit pun menghormati Tuhan.
apalagi mengasihi Tuhan atau tunduk kepadanya. Orang yang congkak dan sombong, terutama mereka yang begitu congkak sampai kehilangan akalnya, tidak tunduk kepada Tuhan, bahkan meninggikan dan bersaksi atas diri mereka sendiri. Merekalah yang paling menentang Tuhan. Jika orang ingin menghormati Tuhan, mereka harus terlebih dahulu menyelesaikan masalah watak congkak mereka. Semakin teliti engkau menyelesaikan masalah watak congkakmu, semakin engkau memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Dan baru setelah itu, engkau mampu tunduk kepadanya, mendapat kebenaran dan mengenal Dia. Amin. 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 Hanya melalui penyingkapan firman Tuhanlah aku memahami bahwa bertindak berdasarkan naturku yang congkak bukan hanya penyingkapan sedikit kerusakan, tetapi terutama membuatku sepenuhnya mengabaikan orang lain dan bahkan Tuhan. Itu Benar. benar. Membuatku memberontak dan menentang Tuhan di luar kemauanku. Itu Benar. benar. Mengingat kembali saat masa tugas, aku selalu merasa aku orang pintar dan berkualitas baik. Jadi aku mengandalkan bakat dan kualitasku untuk melakukan tugasku. Aku sangat percaya diri. Sampai jarang berdoa kepada Tuhan atau mencari prinsip kebenaran. Sama sekali tidak ada tempat bagi Tuhan di hatiku. Ketika tugasku tidak membuahkan hasil, aku berperilaku lebih baik. Tetapi saat aku sedikit memahami prinsip dan berhasil, aku menggunakannya sebagai modalku. Aku merasa apapun perbuatanku pasti baik. Aku bisa berbuat apapun, menilai orang dan situasi tidak masalah. Sehingga aku menjadi semakin congkak, sombong dan merasa diri benar, bekerja dengan caraku sendiri, bersikap otoriter. Aku bahkan menghalangi saudara-saudari mencari kebenaran dengan pemimpin. Dan memaksakan pemikiranku kepada mereka seolah itu benar. Memaksa mereka menerima dan tunduk pada pemikiranku. Fakta menunjukkan bahwa aku bertindak sesuai naturku yang congkak. Aku tidak melakukan apapun selain mengekang dan mencelakakan saudara-saudari dan sangat mengganggu pekerjaan gereja. Aku bahkan memainkan peran sebagai antek iblis. Pemimpin menanganiku menyebut ini gangguan parah. Sungguh tepat. Aku diberhentikan dari tugas sepenuhnya kebenaran Tuhan. Benar. Aku akhirnya memahami betapa menakutkan dan mematikannya natur congkak semacam itu. Jika dibiarkan, aku bisa saja melakukan kejahatan dan menentang Tuhan, mengganggu pekerjaan rumah Tuhan, menyinggung watak Tuhan, disingkirkan, dan dihukum. Benar. Setelah aku diganti, masalah lain dalam tugasku tersingkap, dihadapkan pada celaan saudara-saudari dan masalah yang tersingkap dalam pekerjaanku. Aku menyesal dan mencela diri. Aku sungguh membenci diriku sendiri. Mengapa aku begitu congkak? Aku selalu merasa berbakat dan apapun yang kulakukan pasti baik. Tetapi, apakah aku telah melakukan hal yang memuaskan Tuhan? Tugas yang kulakukan kacau balau dan aku telah mengganggu pekerjaan rumah Tuhan. Andai aku memiliki rasa hormat kepada Tuhan, andai aku berdoa atau mencari lebih banyak, atau andai aku bersekutu dan berdiskusi dengan yang lain, andai aku lebih berhati-hati, aku tidak akan sedemikian menentang Tuhan. Benar. Dalam upaya mengatasi sifat congkakku, aku kemudian membaca firman Tuhan dan persekutuan. Itu benar. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. Baiklah. Orang tidak dapat mengubah watak mereka sendiri. Mereka harus menjalani penghakiman, hajaran, penderitaan, dan pemurnian firman Tuhan, atau ditangani, didisiplinkan, dan dipangkas firman-Nya. Baru kemudian, mereka dapat taat dan setia kepada Tuhan, tidak lagi acuh tak acuh terhadapnya. Manusia mengalami perubahan watak berkat pemurnian firman Tuhan. Hanya melalui penyingkapan, penghakiman, pendisiplinan, dan penanganan firman-Nya, mereka tidak berani lagi bertindak gegabah dan menjadi mantap dan tenang. Hal yang paling penting adalah mereka mampu tunduk pada firman Tuhan saat ini dan pekerjaannya. Bahkan, jika itu tidak sejalan dengan pemahaman manusia, mereka dapat menyingkirkan pemahaman tersebut dan dengan rela tunduk. Amin. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Dengan membaca lagi firman Tuhan ini, aku sungguh menyadari bahwa satu-satunya jalan mengatasi natur congkak seseorang adalah menerima ketika dihakimi, dihajar, dipangkas, dan ditangani Tuhan. Amin. Perusakan iblis atas kita sudah sangat dalam. Jadi, jika kita hanya mengandalkan membaca firman Tuhan dan merenung, pemahaman kita tentang diri sendiri akan dangkal dan watak rusak kita mungkin tidak akan berubah. Iya, benar.
Tanpa Tuhan menyingkapkan diriku, memangkas dan menanganiku dari waktu ke waktu, aku pasti masih terlalu percaya diri dan berpikir aku sungguh berbakat. Aku tidak akan mengenal diriku. Aku tidak akan tahu seberapa congkaknya diriku atau seberapa seriusnya watakku yang jahat. Sekarang, mengingat kembali semua yang telah kulakukan, aku merasa sangat malu dan menyesal. Memikirkannya membuatku ngeri dan tertunduk malu. Namun, justru pelajaran menyakitkan seperti itulah yang memungkinkanku memahami natur congkakku dan mengetahui di mana aku akan tersandung dan gagal. Aku juga merasa lebih menghormati Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Aku juga melihat aku kurang memiliki kenyataan kebenaran dan hati yang mencari kebenaran dalam tugas. Aku sombong, sewenang-wenang dan mengganggu dibandingkan dengan saudara-saudari yang berkualitas rata-rata tetapi melakukan tugasnya sungguh-sungguh. Aku tidak ada apa-apanya. Kecongkakanku tidak berdasar. Iya, itu benar. Iya. Setelah menyadari semua ini, aku lebih rendah hati dalam tugasku dan tidak lagi terlalu percaya diri. Aku secara sadar mengesampingkan diri dan menyangkal diri. Lebih banyak mencari prinsip kebenaran dan mendengarkan saudara-saudari. Aku mulai berdiskusi secara terbuka untuk menyelesaikan masalah di gereja. Syukur kepada Tuhan. Terkadang, ketika aku kembali menunjukkan kecongkakanku atau melanggar prinsip dalam tugasku, aku akan mengesampingkan diri dan menerima saat dipangkas, ditangani, dibimbing, dan dibantu. Syukur kepada Tuhan. Seiring waktu, aku merasa bahwa melakukan penerapan seperti itu sungguh bermanfaat karena pemahamanku tentang kebenaran dangkal dan aku kurang berwawasan. Dengan bekerja bersama saudara-saudari dan menyelaraskan pandangan, aku bisa mendapatkan lebih banyak pemahaman. Tanpa sadar, melakukan tugas seperti itu memberiku perlindungan Tuhan. Aku tidak lagi membuat kesalahan atau masalah besar. Syukur kepada Tuhan. Dan di bawah pengawasan saudara-saudari, naturku yang congkak menjadi lebih terkontrol. Melakukan kebenaran memberiku rasa damai dan tenang. Dan perlahan, sikap congkakku menjadi semakin berkurang. Syukur kepada Tuhan. Suatu kali, saudari yang bekerja bersamaku berkata, "Aku telah mengenalmu hampir 2 tahun. Kau sebelumnya sangat congkak dan orang lain selalu merasa dikekang olehmu. Tetapi sekarang, kau sudah benar-benar berubah." Syukur kepada Tuhan. Saat itu, aku merasa ingin menangis. Aku dahulu sangat congkak. Mengalami perubahan sekecil ini tidaklah mudah. Benar. Amin. Mengingat kembali beberapa tahun terakhir, 2 peristiwa dipangkas dan ditangani yang tak terlupakan itu adalah peristiwa paling berguna dan bermanfaat bagiku. Amin. Jika aku tidak melewati itu semua, aku yakin saat ini aku tidak akan memiliki kemanusiaan yang layak, tidak akan memikirkan Tuhan. Berada di jurang berbahaya, siap menentang Tuhan sewaktu-waktu. Benar. Sekarang aku sungguh memahami bahwa dipangkas dan ditangani adalah perlindungan dan penyelamatan Tuhan bagiku. Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan. Amin. Syukur Syukur kepada kepada Tuhan. Tuhan.